Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya. Setelah 1 minggu berlalu, Vegeta pun sampai di planet Yadrat. Mereka disambut oleh banyak warga Yadrat yang memiliki bentuk sama. Namun Vegeta yakin bahwa Yadrat selalu datang dengan berbagai jenis. Nah, baru aja diomongin muncul bentuk yang berbeda dari mereka. Semuanya menyambut Vegeta dengan baik karena berkat Goku lah planet mereka aman dari Frieza. Vegeta lalu bertanya siapa di antara kalian yang mengajarkan Goku teleportasi. Tiba-tiba semua makhluk menghilang dan hanya menyisakan satu saja. Dia menjelaskan bahwa tadi hanyalah kopian. Hal itu berguna untuk mengintimidasi lawan. Setelah itu Vegeta diajak menemui Elder. Sontak Vegeta begitu kaget karena Elder mereka ternyata berukuran besar. Dan dia juga adalah makhluk yang mengajarkan Goku teleportasi. Vegeta pun menjelaskan tujuannya mengalahkan Moro, jadi dia bertanya apakah ada teknik yang bisa membantunya. Namun Elder menjelaskan bahwa Yadrat sebenarnya tidak memiliki banyak teknik. Mereka hanya maksimalin pengendalian spirit yang bisa disebut juga sebagai Ki. Dari situlah kemampuan aneh Yadrat terlahir. Nah, mereka pun mulai nunjukin kemampuan mereka. Mulai dari mengcopy tubuh, teleportasi instan, sampai Elder yang bisa mengecilkan bentuk tubuhnya. Dan ternyata itulah ukuran asli Elder. Dia berkata semua kemampuan itu didapatkan dengan merubah, membagi, dan menumbuhkan spirit seseorang. Karena itu semua orang di Yadrat bisa melakukannya. Elder meminta Vegeta untuk belajar gimana spirit berfungsi, maka jalan akan terbuka untuk Vegeta. Di sini Vegeta pun nampak udah nggak congak dan meminta mereka untuk mengajarinya. Nah, setelah beberapa hari kemudian, Goku dan Merus pergi ke planet lain untuk berlatih. Jaco diperintahkan untuk menjaga tempat ini. Kemudian, para polisi mendapat banyak kesulitan karena para tahanan muncul di beberapa planet. Ditambah, mereka kekurangan personil. Karena itu, mereka mulai bertanya tentang keresahan ini pada Raja Galaksi. Raja Galaksi berpikir mereka harus segera mencari orang baru. Dia bertanya pada Jaco apakah ada orang kuat di sektornya. Jaco menjawab bahwa di sektornya tidak ada orang yang datang dengan sukarela. Raja Galaksi pun bertanya tentang para petarung yang pernah melawan semesta ke-6. Nah, si Jaco malah ingetnya sama Monaka. Raja Galaksi aja ragu kalau dia orangnya. Jangan bro, Monaka itu terlalu kuat. Jadi yang dimaksud Raja Galaksi adalah orang Namekian, yaitu Piccolo. Saat ini Piccolo sendiri lagi bersemedi untuk merasakan ki yang ada di planet Namex. Namun dia nggak merasakan siapapun di planet itu. Dende membalas telepati mereka mungkin memiliki batasan. Piccolo pun setuju, tapi Piccolo punya firasat jika orang Namex yang bisa telepati mungkin telah mati semua. Atau jika bukan itu, Piccolo berpikir telah terjadi sesuatu yang mengerikan di angkasa. Piccolo si ahli strategi emang nggak bisa diragukan lagi pemikirannya, bukan? Nggak lama kemudian, anggota Macaroni yang dikirim untuk mencari planet bagus ternyata malah menemukan bumi. Kedatangan mereka langsung dirasakan oleh Piccolo. Dende bertanya apakah mereka ada hubungannya dengan hal mengerikan yang terjadi di angkasa. Piccolo masih belum yakin, tapi dia akan pergi untuk memeriksanya. Karena dia merasa bahwa ki mereka lemah. Nah, saat Macaroni akan mendarat, mereka melihat Piccolo yang udah menunggunya. Mereka pun langsung menembak Piccolo dengan ganas dan ngerasa si hijau mungkin udah mati. Tapi bohong. Piccolo muncul di atas pesawat mereka dan nampak begitu kesal karena mereka adalah tamu yang paling kurang ajar. Trio Macaroni sampai kaget ngelihat Piccolo yang overpower. Sementara Bulma dan Satan pergi ke istana kami. Kedatangan mereka untuk mencari Piccolo. Hal itu karena Bulma dapat kabar dari Jaco bahwa Piccolo diminta untuk menjadi polisi galaksi. Nah, Dende yang udah penasaran sampai ke ubun-ubun ini pun meminta Bulma untuk menceritakan apa yang terjadi di angkasa. Untuk itu, Bulma pun langsung nelpon Jaco untuk menceritakan semuanya. Kembali ke tempat Piccolo, dia sedang bermain-main dengan para kroco. Macaroni terlalu percaya diri jika kekuatan mereka bisa mengalahkannya. Namun, Piccolo segera mengunci pergerakan mereka lalu membantingnya ke bebatuan. Seketika, mereka langsung ketakutan dan gak percaya planet ini menjadi tempat bagi orang-orang kuat. Sementara itu, Jaco menceritakan semuanya pada mereka hingga Dende sangat sedih mendengarnya. Selain Piccolo, Jaco juga akan mengajak Gohan, Krillin, dan juga Tenshinhan. Jaco ngasih tahu mereka untuk tetap waspada karena manusia bumi akan sangat menggiurkan bagi Moro. Karena Moro mengirimkan banyak anak buahnya ke segala penjuru galaksi.
dengan menaiki sebuah pesawat yang beranggotakan 2-3 orang. Sontak saja Dende teringat dengan alien yang sedang dilawan Piccolo. Tapi Piccolo sudah berhasil menangkap mereka semua dan bertanya apa mereka ada hubungannya dengan kejadian di angkasa. Maka Reni berbohong bahwa mereka cuma melewat saja di planet ini. Tapi mereka berbisik akan mengabari Moro dan mereka akan pergi dengan Blue Aurum. Nah, Piccolo yang belum tahu apa yang terjadi berkata bahwa mereka bukanlah sebuah ancaman. Karena itu Piccolo membiarkan mereka untuk pergi. Tapi tiba-tiba Bulma dan yang lainnya datang ke tempat Piccolo. Dende langsung berteriak agar Piccolo tidak membiarkan mereka kabur. Setelah dijelaskan apa yang terjadi, Piccolo pun langsung menembak jatuh pesawat itu dan nampak sangat kesal karena udah ditipu. Namun Macaroni ternyata sudah menghubungi pasukan utama dan sebentar lagi mereka akan ke bumi. Mendengar itu, Piccolo pun sontak nggak bisa berbuat apa-apa. Di tempat lain, Moro dan yang lainnya memang mendapatkan kabar tersebut. Karena itu, Moro menyuruh untuk mengirimkan kelompok yang lebih kuat. Dan jika bumi adalah planet yang berkualitas, maka Moro akan menelannya sendiri. Nah, saat para musuh akan mendekati bumi, Goku dan Merus mulai latihan. Merus mampu menahan semua serangan Goku menggunakan sebuah tongkat. Dan saat Goku lengah, Merus menghajar Goku sampai terpental jauh. Goku berkali-kali gagal untuk masuk ke Ultra Instinct karena emosinya selalu meluap-luap. Namun Merus yang mengerti sesuatu berkata bahwa ini nggak sesimpel itu bro. Sambil menyerang Goku, Merus menjelaskan jika kemarahan, kesedihan, kesenangan, emosi itu bisa dirubah menjadi kekuatan yang luar biasa. Hal itu sama seperti perubahan Super Saiyan. Kalau itu Goku juga paham, karena Super Saiyan terpicu oleh kemarahan. Nah, Merus berkata lagi jika teknik yang dicari Goku adalah kebalikannya. Loh, muka Goku langsung bingung. Merus bilang teknik itu akan aktif ketika kau mendapatkan pengendalian diri di depan guncangan emosimu. Nah, yang menariknya, Merus menegaskan dengan kata Ultra Instinct. Goku sontak tersenyum karena selama ini ternyata Merus mengetahuinya. Merus meminta maaf karena sudah merahasiakan ini. Goku bilang kalau Merus pasti punya alasan buat nggak membicarakannya. Yang pasti, Goku tahu kalau Merus adalah orang baik yang ingin mengalahkan Moro sama sepertinya. Seketika, Merus langsung takjub dengar kata-kata Goku dan bilang kalau keraguannya pada Goku kini sudah menghilang. Goku pun diajak masuk ke dalam piramida yang ternyata di dalamnya adalah ruang spirit dan waktu. Goku langsung ingat kalau tempat ini sama seperti di istana kami. Tapi yang berbeda 1 hari di sini sama dengan 3 hari di luar. Goku sampai mikir kok cuma 3 hari ya? Padahal di bumi aja bisa sampai 1 tahun loh. Tapi ya sudahlah, lebih baik daripada nggak sama sekali. Merus pun setuju akan hal itu karena yang dia pentingin bukan soal waktunya, tapi dia bisa melepaskan semua kekuatan penuhnya tanpa diketahui orang lain. Nah, Goku jadi senang kalau nggak harus menahan diri lagi. Dengan senyuman, Merus bilang dia akan ngasih semua yang dia miliki. Meski ini tidaklah mudah bro. Hehe, Goku pun udah tahu kalau gitu. Di sisi lain, G-Factor begitu terkejut setelah dijelaskan semua yang terjadi. Jadi, untuk sekarang polisi galaksi membutuhkan semua petarung yang ada. Untuk Gohan dia akan segera datang. Tapi Tenshin gak bisa mereka hubungi karena dia nggak mempunyai HP. Tante Bulma langsung kesal karena di zaman sekarang kenapa masih ada yang gak punya HP. Gak lama kemudian, Jaco dan SK datang. Dende begitu senang karena masih ada saudaranya yang selamat. Piccolo bertanya apa hanya SK yang berhasil selamat. Jaco menjawab, ya hanya kalian bertigalah Namekian terakhir. Di sana juga ada trio Macaroni yang sudah ditahan dalam kurungan ayam. Tapi Pasta berkata bahwa tim utama akan datang menyelamatkan mereka. Jaco langsung panik dan segera bertanya ke markas pusat tim mana yang akan ke bumi. Dan ternyata yang pergi adalah 73, si Moreka dan si Endut. Nampak mereka masih belum tahu planet bumi. Namun 73 mengetahui banyak informasi mengenai bumi. 73 sudah mendapatkan informasi ini saat mereka belum ditahan. Dan dia percaya jika bumi yang sekarang mungkin sudah berubah. Tapi karena Sindut udah kelaparan, jadi mereka singgah dulu di planet lain. Pindah lagi ke bumi, nampak Jaco sangat terkejut setelah tahu yang datang ke bumi adalah 73. Jaco menjelaskan pada yang lain mereka adalah anak buah dari Saganbo. Bahkan mereka sempat mengamuk di galaksi sebelum akhirnya ketangkap oleh Merus. Krillin bilang kalau di bumi itu ada Piccolo dan juga Gohan. Jadi mereka nggak perlu khawatir. Nah, tapi Jaco yang masih panik berniat ingin kabur dari bumi. Sontak aja Bulma langsung berteriak untuk menghentikannya.
Dia nggak mau jika Jako sampai mengabaikan mereka, karena Jako adalah satu-satunya yang tahu informasi mengenai mereka. Krillin lalu bilang apakah mereka terlalu kuat? Ya, Jako menjawab jika itu benar. Piccolo nimbrung agar Jako ngasih tahu informasi mereka sebelum pergi. Akhirnya Jako setuju dan ngasih tahu bahwa mereka harus waspada kepada 73. Dia mempunyai kemampuan untuk meniru jurus lawannya. Dan saat ini 73 pun sedang bertarung dengan penghuni planet lain. Mereka mempunyai kemampuan seperti landak yang berduri dan 73 langsung meniru kemampuan mereka. Seketika semua landak itu berhasil 73 habisi. Di sisi lain, Jako bilang cara 73 bisa meniru teknik orang lain, yaitu saat mencekik leher targetnya. Dan kemampuan yang dicuri bisa bertahan selama 30 menit. Tapi Jako juga bilang kalau 73 sebenarnya adalah makhluk yang kuat. Kemampuan yang dia tiru hanya menambah kekuatannya saja. 73 sebenarnya adalah makhluk buatan yang diciptakan oleh planet dengan teknologi dan ilmu pengetahuan yang tinggi. Jadi, sama seperti android, 73 tidak memiliki emosi ataupun perasaan lainnya. Dia hanya mesin pembunuh yang mematuhi perintah rekannya. G-Factor pun lalu bertanya berapa lama mereka datang. Jako bilang kalau mereka akan datang selama 10 hari lagi. Jadi, Krillin berniat akan berlatih dulu sebelum pertarungan. Sementara 73 melihat para landak akan melarikan diri menggunakan sebuah portal. Hal itu pun dimanfaatkan mereka untuk berteleportasi ke bumi. Nah, nggak butuh waktu 10 hari, mereka sekarang sudah sampai di hadapan G-Factor. Seketika, para G-Factor yang melihat mereka sontak pada panik. Mereka pun berbincang-bincang dulu dengan Jako lalu pergi mendekati Macareni. Si mereka menyampaikan pesan dari Moro jika pengkhianat harus dimusnahkan. Maka dari itu si mereka melapisi tangannya dengan ki untuk membunuh mereka. Tapi Piccolo segera menghentikannya. Dia nggak mau ada pembunuhan di tempat ini. Piccolo juga menyuruh mereka untuk segera meninggalkan bumi. Namun tiba-tiba leher Piccolo dicekik oleh 73. Seketika saja kekuatan Piccolo pun berhasil ditirunya. Nah, semua orang sampai kaget ketika 73 bisa menggunakan jurus khas Piccolo, yaitu Makan Kosapo. Beruntung saja serangan itu nggak mengenai mereka. Jako begitu kesal kenapa Piccolo membiarkan 73 meniru jurusnya. Tiba-tiba Jako dihajar oleh tangan panjang Luffy hingga dia terpental keluar istana. Piccolo segera pergi menyelamatkannya. Sedangkan Krillin nggak bisa pergi karena ditahan oleh si gendut. Piccolo juga dibuat kaget ternyata Jako bisa terbang pakai sepatunya. Akhirnya mereka pergi ke bawah saja untuk menunggu 73 datang. Jako bilang lagi kalau gerakan yang 73 tiru sama kuatnya dengan yang asli. Jadi Piccolo berpikir jika dia sedang melawan tiruannya sendiri. Gak lama kemudian 73 datang dengan tangan Luffy-nya. Piccolo juga menggunakan Gomu Gomu no untuk beradu serangan tangan. Lalu mereka sama-sama menariknya hingga kepala mereka bertabrakan. Setelah itu mereka lanjut dengan adu pukulan bertubi-tubi. Sedangkan pistol Jako dicuri oleh si mereka. Jako sampai berusaha keras untuk mendapatkannya kembali. Saat ini Piccolo dibuat kewalahan karena keduanya menggunakan teknik yang sama. Malahan 73 menyemburkan napas busuk yang membuat jubah Piccolo compang-camping. Disitulah Jako baru bilang kalau 73 itu punya stamina yang gak terbatas. Jadi usaha Piccolo untuk membuatnya lelah ternyata sia-sia. Sementara Krillin dibuat kewalahan oleh si endut. Dia ngerasa kecepatan yang dimiliki makhluk ini melebihi perkiraannya. Bulma menyuruh Satan untuk segera membantu. Tapi sepertinya Satan hanya menjadi beban bagi mereka. Makhluk itu membuat tubuhnya menjadi bola lalu menghajar Krillin sampai keluar arena. Bulma pun langsung mengajak mereka untuk pergi ke tempat pertarungan. Dan saat ini Piccolo sedang beradu makan Kosapo dengan ganas. Jako meminta Piccolo untuk bertahan karena setelah 30 menit 73 akan kembali normal. Namun Piccolo bilang kalau dia nggak bisa bertahan selama itu. Dan Piccolo yang udah nggak berdaya dihantam oleh jurusnya sendiri. Bahkan laser itu hampir saja mengenai Jako. Piccolo yang menghilang membuat Jako panik. Dia ngerasa tubuh Piccolo mungkin sudah hancur. Tapi ternyata Piccolo diselamatkan oleh Gohan yang baru datang. Gohan langsung menanyakan masalahnya dan Piccolo bilang simpelnya jangan biarkan 73 menangkap lehernya. Karena dia bisa meniru kekuatannya. Piccolo berkata bahwa saat ini Gohan adalah petarung terkuat di bumi. Seketika Gohan sadar kalau ayahnya dan Vegeta sedang tidak ada di bumi. Kita cek kondisi Goku yang kini lagi dihajar babak belur oleh Merus.
Goku yang tepar bilang usahanya untuk mendapatkan Ultra Instinct mungkin akan sia-sia. Nah, Merus menduga jika saat itu Goku dalam keadaan genting ketika pertama kali kekuatan itu bangkit. Jadi, cara tercepat untuk mendapatkannya lagi adalah dengan mengulang kondisi itu. Maksudnya adalah Goku harus bersiap untuk mati di latihan ini. Goku pun bangkit lagi dan bilang kalau Merus harus bersiap juga untuk membunuhnya. Di planet Yadrat sendiri, Pangeran Congak juga sudah memulai latihannya. Dia duduk di sebuah tempat kecil dan tinggi yang berguna untuk menyeimbangkan tubuh dan pikiran. Di sana, Vegeta sudah melakukannya selama berhari-hari. Jadi, dia yang bosan bertanya nih berapa hari lagi dia harus begini. Tapi, salah satu Yadrat bilang kalau jiwa Vegeta bahkan lebih tidak stabil dari milik Goku. Goku aja membutuhkan waktu 150 hari untuk melakukannya. Nah, Vegeta yang kaget membuat dia dimarahi karena hal itu membuat keseimbangannya terganggu. Dari situ, Vegeta mulai ngedumel dan menyesali telah datang ke sini. Di sisi lain, Gohan mengajar 73 dengan ganas membuatnya sampai terpental. 73 balik menembakkan laser cendol bertubi-tubi hingga menggetarkan seluruh tanah. Namun, Gohan sudah muncul di belakang 73 lalu menghantamnya menggunakan laser. Hal itu membuat 73 nggak berdaya sampai baju tahanannya compang-camping. Gohan bilang pada Piccolo kalau dia lebih tahu jurus Piccolo dari siapapun. Tapi Piccolo merasa agak aneh karena Gohan bisa mengalahkan tiruannya semudah itu. Piccolo pun merubah baju Gohan menjadi pakaian tempur dan meminta Gohan menghabisinya. Namun tiba-tiba 73 menjadi raksasa lalu menyerang mereka berdua dengan ganas. Gohan tahu jika itu adalah teknik Piccolo. Jadi dengan mudah Gohan kembali menghajarnya membuat 73 semakin kewalahan. Terakhir Gohan menembakkan laser cendol bertubi-tubi lalu wataw, Gohan menghabisinya hingga 73 terjatuh. Si Moreka datang ke tempat 73 dan ngasih tahu bahwa yang seharusnya dia tiru adalah kekuatan Gohan. Jadi 73 pun kembali bangkit dan berusaha menangkap Gohan. Tapi lagi Gohan ini begitu tangguh. 73 masih tetap nggak berkutik dengan kecepatan Gohan. Piccolo begitu senang karena seperti biasa Gohan dapat diandalkan. Gohan terus melewati berbagai tangan yang menangkapnya lalu bersiap untuk menggunakan Kamehameha. Namun 73 kembali mengecilkan tubuhnya karena waktu 30 menit sudah terlewati. Di saat Gohan menembakkan Kamehameha itu, si Moreka menyuruh 73 menggunakan teknik yang dia simpan. Ternyata teknik itu adalah kemampuan milik Moro dan dengan mudahnya dia memakan laser Gohan. Jaco baru paham jika selama ini 73 menyimpan kemampuan Moro. Hal itu membuat Piccolo panik kenapa Jaco baru mengatakannya sekarang. Jaco bilang kalau 73 bisa mengganti kekuatan yang dia tiru lainnya. Hingga 3 kekuatan setiap waktu. Mereka pun langsung bergerak bersama untuk mengalahkannya. Tapi 73 menghentikan mereka menggunakan lapa. Bahkan Gohan pun gak bisa menerobos lapa itu begitu saja. Sindut sampai tidak menyangka mereka harus menggunakan senjata rahasia secepat ini. Si Moreka pun segera menghubungi markas pusat untuk ngasih tahu Moro. Moro aja sontak kaget kenapa mereka menggunakan tiruannya secepat itu. Karena Moro cukup kesal lehernya selalu dipegang demi meniru jurusnya. Dia berharap kekuatannya bisa digunakan dengan baik. Sagando berkata jika mereka bisa memeriksanya dari sini. Dia menyuruh si Moreka untuk menyalakan monitor. Dan saat ini 73 kembali menggunakan teknik Moro untuk menyerap energi mereka. Gohan dan yang lainnya nggak bisa berbuat apa-apa lagi saat kekuatan mereka telah diserap. Di sini 73 hanya menyerap kekuatan mereka karena planet bumi adalah makanan utama untuk Moro. Meski begitu, kekuatan 73 memiliki batasan waktu dan dia harus segera mengakhiri mereka dengan cepat. Sagando sampai nggak nyangka kalau bumi adalah rumah bagi orang yang lebih kuat dari anak buahnya. Moro yang baru tahu itu bumi sontak begitu kaget. Karena yang dia tahu 10 juta tahun lalu bumi hanya berisi monyet. Dan rupanya para monyet itu sudah berevolusi. Saat ini G-Factor yang sudah kehabisan tenaga langsung dihajar oleh para penjahat. Sindut menghajar Gohan bertubi-tubi sedangkan si Moreka menghajar Piccolo. Meski begitu itu nggak merendahkan semangat mereka. Piccolo bilang jika Goku dan Vegeta pasti akan mengalahkan mereka. Krillin juga nimbrung bahwa saat ini mereka sedang berlatih dan dia yakin para penjahat nggak akan bisa kabur. Kabar itu langsung didengar oleh Moro dan Sagando yang panik meminta Moro untuk memakan bumi sekarang. Jika mereka membiarkan G-Factor bebas maka kejadiannya mungkin akan berbalik. Meski begitu, Moro langsung menghentikan anak buahnya. Dia tahu jika Goku dan Vegeta lagi berlatih.
Maka artinya jika Moro mau menunggu sebentar, mereka akan membawakan energi yang lebih besar kepadanya. Tegas Moro dengan percaya diri. Karena itu Moro meminta 73 dan yang lain agar mundur dulu. Sampai Goku dan Vegeta kembali, maka Moro akan memakan energi mereka beserta bumi. Moro yakin polisi galaksi tak lagi menjadi ancaman, jadi mereka nggak perlu bersembunyi dari mereka. Si Moreka segera menyuruh teman-temannya untuk berhenti. Padahal jika diteruskan mereka akan menang dengan mudah, bukan? Si Moreka mulai menakuti mereka dengan kehebatan Moro dan mereka akan kembali dalam 7 rotasi. Jaco menjelaskan kalau 7 rotasi sama dengan 20 hari waktu di bumi. Karena itu Jaco meminta si Moreka untuk menunggu sampai 8 rotasi. Karena dia tahu teknologi di bumi masih primitif, jadi mereka membutuhkan waktu lebih banyak. Si Moreka pun setuju dan akan menyampaikannya pada Moro. Akhirnya mereka pun pergi menggunakan portal 73. Untuk sementara keadaan mereka selamat karena saat ini Gohan benar-benar sudah kehabisan energi. Dan yang mengejutkan, ternyata Jaco meminta si Moreka untuk datang dalam waktu 2 bulan. Artinya Jaco sudah memberikan mereka waktu 1 bulan lebih untuk berlatih. Seketika wajah Krillin langsung memancarkan cahaya kegembiraan. Gak lama kemudian Bulma dan yang lain juga datang ke tempat mereka. Dan begitulah bumi telah selamat dari bahaya untuk sementara waktu. Tapi hitungan mundur dimulai untuk kunjungan selanjutnya dari Malapetaka. Kabar datangnya Moro ke bumi langsung disampaikan Jaco kepada Merus. Hal itu membuat Goku dan Merus memiliki waktu yang cukup untuk berlatih lagi. Waktu 2 bulan di bumi sama artinya dengan 6 bulan berada di ruangan waktu. Tapi mereka begitu kasihan karena planet lain pasti akan menjadi korban di saat itu. Meski begitu, penangkapan Moro pada waktunya adalah prioritas utama. Jadi Goku harus memastikan bahwa latihan di sini berhasil dia lakukan. Selain itu, Goku mulai curiga pada Merus kenapa dia tidak pernah makan. Merus bilang kalau dia bisa memilih untuk makan ataupun tidak, karena semua itu sama saja baginya. Ternyata Goku juga pernah mendengar itu dari Whis. Kemudian Goku dan Merus pun kembali memulai latihan. Tanpa disangka latihan mereka sedang dipantau oleh Whis yang saat ini berada di istana Geno. Gak lama kemudian Pendeta Agung datang untuk menanyakan apa keperluan Whis datang ke sini. Pendeta Agung juga sudah tahu dengan kekacauan di semesta ke-7. Karena semesta itu katanya yang paling gak stabil. Selain itu, Pendeta Agung gak mau kedatangan Whis ke sini untuk meminta bantuannya mengalahkan Moro. Whis juga mengerti dengan hal itu karena para angel harus tetap netral. Para angel tidak harus berpihak pada kebaikan maupun kejahatan. Tapi satu hal yang ingin dipastikan Whis adalah mengenai hukum malaikat. Pendeta Agung langsung paham jika yang dimaksud Whis adalah Merus. Seketika Whis langsung kaget jika Pendeta Agung ternyata mengetahui itu juga. Dan siapakah Merus sebenarnya? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.